Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sahabat, selamat datang di channel kami. Semoga yang sudah like dan subscribe diberikan tempat istimewa di surga. Amin. Gereja Saint Markus tengah bersiap untuk mengadakan upacara pembaptisan 17 bayi pada hari Minggu pagi yang cerah ini. Orang tua bayi, dengan senyum penuh harapan, datang berbondong-bondong, mengenakan pakaian terbaik mereka. Suasana di dalam gereja dipenuhi dengan aroma lilin dan bunga, menciptakan atmosfer sakral yang menenangkan. Pastor Johannes, mengenakan jubah putih, berdiri di depan altar, mengatur segala sesuatu dengan penuh perhatian. Ia memulai upacara dengan doa, berharap hari ini menjadi awal yang baik bagi semua bayi yang akan dibaptis. Tamu-tamu mulai mengisi bangku, saling bertegur sapa sambil menunggu momen bersejarah tersebut. Semua orang tanpa antusias, merasakan getaran spiritual yang kuat di dalam gereja. Namun, di luar gereja, seorang pria tua dengan sorban lusuh duduk di pinggir jalan, mengamati keramaian dengan tatapan tenang. Pria itu tidak tampak seperti bagian dari acara tersebut, tetapi ketenangannya menarik perhatian beberapa orang. Di tengah perayaan ini, kehadiran pria tua itu terasa mencolok, seolah ada sesuatu yang istimewa akan terjadi. Seiring dengan bertambahnya jumlah tamu yang datang, pria tua itu tetap duduk di tempatnya, tidak bergerak sedikit pun. Salah satu ibu bayi yang kebetulan melintas di depannya merasa iba dan menghampirinya, bertanya dengan lembut. Pria tua itu hanya tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seolah memahami makna di balik pertanyaan itu. Kembali ke dalam gereja, Pastor Johannes sedang berbincang dengan para orang tua mengenai harapan mereka untuk anak-anak mereka. Suasana penuh keceriaan, tetapi di balik itu, ketegangan mulai terasa saat seorang jemaat lain mendekati pastor. Ada sesuatu yang aneh di luar sana, katanya, merujuk pada pria tua yang duduk. Pastor mencoba menenangkan semua orang, meyakinkan mereka bahwa fokus harus pada upacara yang akan segera dimulai. Namun, rasa penasaran akan pria tua itu mengganggu pikiran banyak orang, termasuk Pastor Johannes sendiri. Dia pun merasa aneh, seolah ada aura misterius yang menyelimuti tempat itu. Dengan sedikit keraguan, Pastor memutuskan untuk melanjutkan upacara tanpa memikirkan gangguan luar. Upacara dimulai dengan nyanyian pujian yang menggetarkan jiwa, mengundang setiap orang untuk ikut terlibat. Para bayi yang akan dibaptis dipersiapkan dengan penuh kasih sayang oleh orang tua mereka, menunggu giliran dengan sabar. Setiap bayi dikenakan gaun putih, simbol kemurnian dan harapan bagi masa depan yang cerah. Pastor Johannes mulai menyampaikan pidato tentang pentingnya iman dan keselamatan bagi setiap jiwa. Saat dia berbicara, pria tua itu perlahan-lahan berdiri dan mulai mendekati pintu gereja. Semua jemaat mulai berbisik, mengamati gerak-geriknya dengan penuh rasa ingin tahu. Namun, Pastor Johannes melanjutkan pidatonya tanpa terganggu, berusaha mempertahankan fokus pada upacara. Di luar, angin berhembus lembut, menambah suasana sakral di dalam gereja. Setiap kata yang diucapkan pastor seolah menggema di hati semua orang, meneguhkan iman mereka. Ketika saatnya tiba, pastor menyatakan bahwa upacara pembaptisan akan segera dimulai, menandakan momen yang dinantikan. Ketika bayi pertama dibawa ke altar, suasana di dalam gereja semakin khusyuk, penuh harapan dan doa. Jemaat memperhatikan dengan seksama, merasakan getaran spiritual yang mendalam. Namun, rasa penasaran terhadap pria tua itu tetap mengganggu beberapa orang, mengabaikan fokus pada upacara. Anna, seorang jemaat setia, merasa tergugah untuk mendekati pria itu dan bertanya langsung. "Siapa Anda? Apa yang Anda inginkan di sini?" tanyanya dengan rasa ingin tahu yang menggebu. Pria tua itu hanya tersenyum, dan dalam hening, matanya memancarkan kedamaian yang aneh. "Aku hanya seorang pengembara yang mencari kebenaran," jawabnya lembut, namun dengan suara yang penuh keyakinan. Anna kembali ke gereja dengan perasaan campur aduk, mencoba mencerna kata-kata pria itu. Dalam hati, dia bertanya-tanya tentang makna sejati dari acara pembaptisan ini. Momen ini seolah menjadi awal dari perjalanan yang lebih dalam untuk mencari kebenaran. Dengan hati yang berdebar, Pastor Johannes mulai mengurapi bayi pertama dengan air suci. Air yang menetes dari jari-jarinya seolah mengalirkan harapan baru ke dalam hati setiap orang yang hadir. Namun, ketika air itu menyentuh kepala bayi, keajaiban terjadi. Bayi itu tiba-tiba mengucapkan syahadat dengan suara jelas. Semua orang terdiam sejenak, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Suasana di dalam gereja berubah menjadi hening, diwarnai dengan rasa kagum dan ketakutan.
Pastor Johannes tertegun, tidak tahu bagaimana harus bereaksi, sementara para orang tua bayi menjadi panik. Suara-suara kecil mulai terdengar di antara jemaat, pertanyaan-pertanyaan muncul tanpa henti. Apakah ini mungkin? Apakah kita sedang berhalusinasi? Gumam salah satu jemaat, gemetar. Namun, bayi kedua pun diurapi, dan kejadian serupa terulang kembali. Ia mengucapkan syahadat dengan penuh keyakinan. Kekacauan pun semakin meluas, menambah ketegangan yang sudah ada di gereja. Dengan rasa cemas, orang tua bayi pertama bergegas menghampiri pastor, meminta penjelasan atas kejadian aneh itu. Pastor Johannes berusaha menenangkan mereka, tetapi wajahnya terlihat bingung dan tidak percaya. Beberapa jemaat mulai merasa terancam, berbisik tentang apakah ini adalah ujian iman mereka. Seorang wanita tua di sudut gereja mulai menangis, merasa kehilangan arah dan keyakinan. Pastor berusaha untuk melanjutkan upacara dengan cepat, tetapi ketegangan di dalam gereja tidak kunjung reda. Jemaat semakin gaduh, beberapa orang bahkan mulai meragukan kepercayaan mereka yang telah lama dipegang. Di tengah keributan, pria tua yang sebelumnya duduk di luar tiba-tiba muncul di depan altar, menarik perhatian semua orang. Dengan tenang, dia mengangkat tangannya, memohon agar semua orang mendengarkan. Apa yang kalian saksikan adalah kebenaran yang tak terduga, dan itu datang dari hati yang bersih, katanya. Namun, banyak yang masih menolak untuk mempercayai, terjebak dalam rasa takut dan keraguan. Meskipun suasana dalam gereja semakin tegang, Pastor Johannes memutuskan untuk melanjutkan pembaptisan. Dengan suara gemetar, dia memanggil bayi ketiga untuk dibaptis, berharap agar situasi membaik. Ketika bayi itu diurapi, kembali terjadi hal yang mengejutkan, bayi itu juga mengucapkan syahadat. Beberapa jemaat terkejut dan bahkan berteriak, seolah tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan mata mereka. Sementara itu, rasa ketegangan di dalam gereja semakin meningkat, menambah kecemasan di antara orang tua. Pastor Johannes merasa terjepit antara keyakinan dan keraguan, berusaha menjaga kendali atas situasi. Satu persatu, bayi yang dibaptis terus mengucapkan syahadat, semakin menguatkan keajaiban di tempat itu. Beberapa orang mulai merangkul satu sama lain, berusaha mencari penghiburan dalam kebingungan mereka. Suara-suara bisikan mulai merambat, pertanyaan demi pertanyaan muncul tanpa jawaban yang jelas. Gereja yang biasanya damai kini menjadi arena pertarungan antara iman dan keraguan. Dengan setiap bayi yang dibaptis, gereja semakin bergetar oleh campuran antara kekaguman dan ketakutan. Pastor Johannes berusaha melanjutkan upacara dengan cepat, tetapi kegaduhan di dalam gereja semakin tak terkendali. Sejumlah jemaat mulai merasakan gelombang emosi, antara percaya dan tidak percaya pada kejadian yang mereka saksikan. Pria tua di antara kerumunan tampak tenang, seolah memahami kedamaian yang ada di dalam hatinya. Ingatlah, hanya mereka yang murni hati yang dapat mendengar suara kebenaran, ujarnya dengan tegas. Dengan kalimat itu, suasana di dalam gereja seolah terhenti sejenak, membuat beberapa orang berpikir lebih dalam. Namun, Pastor Johannes merasa terpojok, berjuang untuk mempertahankan kepercayaan dan otoritasnya. Keresahan di dalam jemaat semakin meluas, mengganggu konsentrasi upacara yang seharusnya sakral. Di luar, suara sirene mobil polisi mulai terdengar, menambah ketegangan yang ada di dalam gereja. Di saat-saat kritis ini, Pastor Johannes tahu bahwa dia harus segera mengambil tindakan. Dalam kebingungan, beberapa jemaat mulai bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya kita percayai? Rasa ketakutan perlahan-lahan berubah menjadi rasa penasaran yang mendalam tentang kebenaran yang mungkin telah lama terpendam. Pria tua itu melihat gelagat perubahan ini dan mengangkat tangannya lagi, meminta semua orang untuk tenang. Kebenaran selalu ada di depan kita, hanya saja kita terkadang buta untuk melihatnya, katanya dengan penuh kebijaksanaan. Beberapa jemaat yang sebelumnya ragu mulai merasakan dorongan untuk mencari kebenaran lebih dalam. Sementara itu, Pastor Johannes merasa terancam oleh perubahan ini, seolah kekuasaannya mulai luntur. Dia melihat ke arah pria tua itu dan merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada sesuatu yang mengundang dirinya untuk berubah. Dalam kebisingan, satu demi satu jemaat mulai berbisik, mempertanyakan ajaran yang telah mereka ikuti selama ini. Kesadaran ini membangkitkan harapan baru di dalam hati mereka, seolah pintu kebenaran mulai terbuka. Semua ini terjadi di tengah suasana yang semakin tidak menentu, menciptakan momen yang akan mengubah segalanya. Ketika bayi keempat diurapi, keajaiban kembali terjadi, bayi itu juga mengucapkan syahadat dengan suara jelas. Kejadian ini membuat para jemaat terpukau, dan mereka mulai merasakan kekuatan dari pengakuan yang tulus ini.
Pastor Johannes terhuyung-huyung, menyadari bahwa dia berada di ambang kehilangan kontrol atas situasi. Namun, alih-alih menyerah, dia mencoba berusaha keras untuk melanjutkan upacara dengan kekuatan yang tersisa. Jemaat yang hadir terpecah. Beberapa berlari keluar gereja, sementara yang lain tetap berada di tempat dengan hati yang bergetar. Apa artinya semua ini? Tanya seorang ibu dengan air mata di pipinya, menatap pastor dengan penuh harap. Pastor tidak bisa menjawab, hanya bisa terdiam, terjebak antara keyakinan dan keraguan yang melanda. Di tengah kebingungan, pria tua itu muncul kembali di depan altar, seolah menjadi cahaya harapan bagi yang terpuruk. Dengan suara lembut namun tegas, dia berkata, dengarkan suara hati kalian, ikuti cahaya yang menunjukkan kebenaran. Kata-katanya seolah meresap ke dalam jiwa setiap orang yang hadir, membangkitkan harapan baru di tengah gelapnya ketidakpastian. Suasana di dalam gereja semakin mencekam ketika bayi kelima diurapi dan kembali mengucapkan syahadat. Para jemaat terdiam, banyak dari mereka merasa tertegun, bertanya-tanya tentang apa yang sedang terjadi. Seiring dengan keajaiban itu, ketegangan semakin meningkat, dan beberapa orang mulai menangis. Pastor Johannes berjuang untuk tetap tenang, tetapi setiap bayi yang bersyahadat semakin melemahkan posisinya. Orang tua bayi mulai mempertanyakan keyakinan mereka, merasa terjebak dalam kebingungan. Beberapa orang yang telah bersahabat dengan pastor mulai berpaling, mencari jawaban di tempat lain. Di tengah situasi yang semakin kacau, pria tua itu berdiri lagi dan memperhatikan setiap wajah di hadapannya. Inilah saatnya untuk melepaskan belenggu yang mengikat kalian, katanya dengan tegas, mengalirkan rasa harapan. Suara ketidakpastian menggema di dalam gereja, tetapi kata-katanya seolah membawa kelegaan yang mendalam. Di saat itu, banyak orang merasa bahwa sebuah perubahan besar sedang terjadi di dalam diri mereka. Di tengah ketegangan, beberapa jemaat mulai bersuara, mengungkapkan keinginan mereka untuk mencari kebenaran lebih jauh. Kami ingin tahu lebih banyak, apa yang sebenarnya terjadi, teriak seorang pemuda dari belakang. Kata-kata ini mengundang gelombang dukungan dari jemaat lainnya, menciptakan suasana saling mendukung. Pria tua itu tersenyum, merasa bahwa momen ini adalah saat yang tepat untuk membimbing mereka. Ikuti hati kalian, karena disitulah kebenaran sebenarnya berada, katanya, membangkitkan semangat baru di dalam gereja. Beberapa jemaat mulai berdoa, merasakan panggilan untuk mencari iman yang lebih dalam dan lebih tulus. Sementara itu, Pastor Johannes merasakan tekanan semakin berat, mengetahui bahwa banyak jemaat yang mulai ragu. Dia melihat kebangkitan iman di sekelilingnya, tetapi hatinya terjebak dalam kebimbangan. Dalam hatinya, ia mulai mempertanyakan semua ajaran yang selama ini ia pegang teguh. Keberanian jemaat untuk mencari kebenaran semakin menyalakan api harapan di dalam gereja yang kini telah berubah. Ketika bayi ke-6 diurapi, momen sakral ini membawa semangat baru bagi jemaat yang hadir. Bayi itu mengucapkan syahadat dengan jelas, seolah memberi suara kepada hati yang terdalam. Suara lembutnya menggema di seluruh gereja, dan para jemaat merasakan kehadiran sesuatu yang lebih besar. Pastor Johannes, yang mulai merasakan pergeseran, mencoba untuk tetap tegar di hadapan jemaat. Namun, hatinya bergetar saat dia melihat air mata mengalir di wajah para orang tua. Mereka menyaksikan anak-anak mereka mengucapkan kata-kata suci yang selama ini dianggap asing. Di tengah situasi ini, pria tua itu berdiri dengan penuh wibawa, memperhatikan setiap reaksi dengan seksama. Ingatlah, ini adalah panggilan untuk kalian semua, bukan hanya bayi-bayi ini, ujarnya dengan nada penuh harapan. Jemaat mulai saling berpandangan, merasakan getaran spiritual yang semakin kuat di antara mereka. Di luar gereja, angin berhembus kencang, seolah membawa pesan dari langit bahwa perubahan akan segera datang. Suasana di dalam gereja kini dipenuhi dengan energi yang tak terlukiskan, memikat setiap hati yang hadir. Setiap bayi yang dibaptis seolah menjadi penyampai pesan dari Sang Pencipta, menembus batas-batas keyakinan. Jemaat yang awalnya skeptis mulai merasakan perubahan di dalam diri mereka, tergerak untuk menyelami makna yang lebih dalam. Pastor Johannes merasa terjebak dalam pusaran perasaan, dia tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran yang tengah terbuka. Dengan suara penuh harapan, pria tua itu menyatakan, "Ya, hari ini adalah hari baru bagi kita semua." Jemaat berbisik satu sama lain, mempertanyakan kepercayaan yang selama ini mereka anut dengan penuh keyakinan. "Apakah ini benar? Apakah kita telah salah selama ini?" tanya seorang wanita muda dengan penuh keraguan. Pria tua itu menjawab, "Ya, hanya hati yang bersih yang mampu mengenali kebenaran." Suasana di dalam gereja menjadi semakin menegangkan, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menggerakkan semua orang.
Dengan setiap momen yang berlalu, ketegangan itu berganti menjadi rasa syukur dan harapan akan jalan baru. Di tengah kesunyian yang mencekam, Pastor Johannes akhirnya berhadapan langsung dengan pria tua itu. "Apa yang kau inginkan dari tempat ini?" tanyanya dengan nada penuh tantangan. Pria tua itu menjawab dengan lembut, "Ya, aku datang membawa pesan dari Tuhan untuk kalian semua." Pastor merasa terancam, tetapi ada sesuatu dalam diri pria tua itu yang memikatnya untuk mendengarkan. "Kau tidak berhak merusak kepercayaan kami," balas pastor dengan nada yang sedikit meningkat. Pria tua itu tersenyum, seolah memahami keraguan dan ketakutan yang dirasakan pastor. "Kebenaran tidak dapat dirusak, ia hanya menunggu untuk ditemukan," katanya dengan penuh keyakinan. Ketegangan antara mereka semakin menebal, tetapi semua jemaat menahan napas, ingin menyaksikan apa yang akan terjadi. Pastor Johannes merasa hatinya bergetar, di satu sisi ingin mempertahankan ajarannya, di sisi lain merasakan panggilan untuk mencari kebenaran. Dalam keheningan, pria tua itu berkata, "Ya, hanya mereka yang berani bertanya yang akan menemukan jalan." Momen konfrontasi ini mengundang kesadaran baru di dalam diri setiap jemaat yang hadir. Beberapa orang mulai meragukan ajaran yang selama ini mereka pegang teguh, merasa tidak nyaman dengan kepercayaan lama. "Mungkin kita harus mempertimbangkan apa yang terjadi di sini," ujar seorang bapak dengan nada serius. Rasa ketakutan perlahan-lahan berganti dengan rasa ingin tahu dan keinginan untuk menemukan kebenaran. Pastor Johannes merasakan dukungan yang mulai berkurang, membuatnya semakin terpojok dalam kepercayaannya. Di tengah kebisingan, beberapa jemaat mulai mengucapkan syahadat, mengubah suasana gereja menjadi penuh harapan. Setiap suara syahadat yang terucap menjadi semacam mantra yang membangkitkan semangat baru di dalam gereja. Pria tua itu mengamati semuanya dengan senyum tenang, merasa bahwa saat itu adalah momen yang telah lama dinantikan. Jemaat yang baru bersyahadat merasa bersemangat dan dihidupkan kembali, seolah menemukan jati diri mereka. Di saat itu, gereja yang sebelumnya penuh dengan keraguan kini dipenuhi oleh cahaya iman yang baru. Ketika suara syahadat menggema, gereja terasa lebih hidup dari sebelumnya, dipenuhi semangat baru. Jemaat yang hadir merasa seolah beban lama terangkat dari hati mereka, membawa kedamaian yang lebih dalam. Pastor Johannes, yang semula berusaha menghalangi perubahan, kini merasa tergerak oleh keikhlasan yang mengalir dari jemaat. Dia menatap para bayi yang baru dibaptis, merasa bahwa mereka adalah simbol dari harapan dan transformasi. Di tengah suasana yang haru, pria tua itu berdiri dan memperhatikan setiap wajah yang tersenyum. "Inilah saat yang telah dinantikan, waktu untuk membebaskan diri dari belenggu yang mengikat kalian," katanya. Banyak jemaat merangkul satu sama lain, berbagi rasa syukur dan harapan yang baru ditemukan. "Kita adalah satu keluarga dalam iman, terlepas dari latar belakang kita," ujar seorang wanita, menambahkan semangat kebersamaan. Pastor Johannes merasa hati kecilnya bergetar, memahami bahwa dia tidak bisa lagi menolak panggilan untuk berubah. Dia akhirnya mengambil langkah ke depan, bersiap untuk mengikuti jalan baru yang terbuka di hadapannya. Setelah semua bayi dibaptis, pria tua itu melangkah maju dengan penuh keyakinan, menarik perhatian semua jemaat. "Aku adalah pengembara yang menemukan jalan ini melalui pencarian jujur akan kebenaran," ujarnya. Semua mata tertuju padanya, mendengarkan setiap kata dengan penuh rasa ingin tahu. "Aku datang ke sini untuk menyampaikan pesan Tuhan, bukan untuk menghancurkan iman kalian," tambahnya. Jemaat yang hadir merasakan aura kedamaian yang terpancar dari pria tua itu, seolah dia adalah jembatan antara dua dunia. Dengan penuh keyakinan, dia mengatakan bahwa iman yang tulus selalu memanggil kita untuk mencari yang lebih dalam. Satu persatu, orang-orang mulai berdiri, siap untuk mengucapkan syahadat dengan sepenuh hati. Pastor Johannes, yang kini merasa tergerak, ikut bergabung dalam barisan, merasakan aliran kasih yang menyatukan semua. Suasana gereja berubah menjadi semacam ritual, dengan setiap orang mengucapkan syahadat sebagai pengakuan bersama. Di luar, suara angin berhembus, membawa pesan bahwa inilah saatnya untuk membebaskan diri dari belenggu yang mengikat. Meskipun banyak yang bersuka cita, ada pula suara-suara skeptis yang berusaha mempertahankan pandangan lama mereka. "Ini hanya ilusi, kita harus kembali pada iman yang telah diajarkan selama ini," seru salah satu jemaat. Namun, suara-suara skeptis itu kalah oleh gema syahadat yang terus berkumandang. Pria tua itu memperhatikan dengan penuh perhatian, merasakan ketegangan antara penerimaan dan penolakan di dalam gereja. Kebenaran seringkali sulit diterima, tetapi hanya mereka yang berani membuka hati yang akan menemukan jalan. Jemaat yang telah bersyahadat semakin bersemangat, merangkul satu sama lain dalam ikatan baru.
Pastor Johannes kini tidak lagi merasa terancam, tetapi sebaliknya, merasa bangga akan perubahan yang terjadi. Dia memutuskan untuk mendukung jemaat yang ingin mencari kebenaran lebih dalam, berani menghadapi kritik. Momen ini menjadi titik balik bagi banyak orang, sebuah perjalanan menuju penemuan iman yang lebih mendalam. Di tengah perdebatan, gereja menjadi simbol dari transformasi, harapan, dan keberanian untuk mencari kebenaran. Di tengah ketegangan, Pastor Johannes merasakan panggilan untuk menyerahkan diri kepada kebenaran yang baru ditemukan. Dalam hati, dia merasa bahwa semua yang terjadi bukanlah kebetulan, melainkan rencana ilahi yang harus dijalani. Dia melangkah maju, berusaha merangkul perubahan ini dengan sepenuh hati. Saya ingin menjadi bagian dari kebenaran ini, ucapnya dengan suara bergetar, membuat semua orang terdiam. Para jemaat bersorak gembira, merasa bahwa langkah pastor adalah lambang dari perubahan yang menyeluruh. Pria tua itu tersenyum, merasakan kedamaian yang mendalam saat melihat pastor menerima jalan baru. Kita semua adalah bagian dari perjalanan ini, mari kita jalani bersama, katanya dengan penuh harapan. Momen itu menjadi saksi bisu bagi pergeseran besar dalam diri setiap orang yang hadir. Ketika pastor mengucapkan syahadat, semua jemaat mengikutinya, seolah membentuk ikatan yang tak terputus. Suasana gereja kini dipenuhi dengan rasa syukur dan harapan, menjadi tempat yang baru bagi semua orang. Setelah semua yang terjadi, gereja Saint Markus mengalami perubahan yang luar biasa. Simbol-simbol Kristen perlahan-lahan diganti dengan kaligrafi dan ayat-ayat suci Islam. Jemaat yang sebelumnya skeptis kini merasa bangga akan identitas baru mereka. Pastor Johannes, yang kini menjadi pemimpin baru, membimbing jemaat dalam menjalani kehidupan iman yang baru. Setiap hari, gereja dipenuhi dengan aktivitas keagamaan dan pendidikan tentang Islam. Para orang tua mulai mendidik anak-anak mereka dalam lingkungan yang penuh cinta dan pengertian. Kesatuan dan kebersamaan semakin terasa di antara semua jemaat yang hadir. Pria tua yang membawa pesan kebenaran menjadi bagian dari komunitas, dianggap sebagai guru dan pembimbing. Momen-momen kebersamaan dirayakan dengan sukacita, memperkuat hubungan antara sesama anggota. Gereja yang dulunya tempat pembaptisan kini menjadi pusat pengajaran dan pertumbuhan iman baru. Setelah memastikan bahwa jemaat telah menemukan jalan yang benar, pria tua itu memutuskan untuk pergi. Dia berdiri di depan gereja, melihat kebahagiaan dan harapan yang kini menyelimuti setiap wajah. Beberapa jemaat mengikuti langkahnya, ingin mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah diberikan. Kau telah mengubah hidup kami, ucap seorang ibu, meneteskan air mata haru. Pria tua itu hanya tersenyum, merasakan bahwa tugasnya telah selesai. Ingatlah, perjalanan ini baru saja dimulai. Teruslah mencari kebenaran, katanya sebelum melangkah pergi. Ketika dia meninggalkan gereja, suasana di dalamnya tetap dipenuhi rasa syukur dan harapan. Jemaat merasa terinspirasi oleh kehadirannya, berjanji untuk meneruskan apa yang telah mereka mulai. Di luar, pria tua itu melihat ke belakang dengan penuh rasa bangga, mengetahui bahwa dia telah membuat perbedaan. Kehilangan sosoknya terasa, tetapi semangat dan ajarannya akan selalu hidup di dalam hati setiap jemaat. Berita tentang perubahan di gereja Saint Markus menyebar dengan cepat di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa orang merasa kagum, sementara yang lain merasa skeptis dan curiga. Bagaimana mungkin sebuah gereja bisa beralih ke Islam dalam semalam? Tanya seorang warga dengan nada tak percaya. Sejumlah orang datang ke gereja, ingin menyaksikan perubahan yang terjadi dengan mata kepala sendiri. Jemaat yang baru bersyahadat menerima mereka dengan tangan terbuka, menjelaskan proses yang telah mereka alami. Di antara warga, beberapa mulai mempertimbangkan untuk bergabung, tergerak oleh ketulusan yang mereka lihat. Namun, ada pula yang menolak, merasa terancam oleh perubahan yang terjadi. Perdebatan mulai muncul di kalangan masyarakat, menciptakan ketegangan yang baru. Jemaat Saint Markus tetap tegar, berfokus pada penguatan iman dan kebersamaan mereka. Dalam hati mereka, semua tahu bahwa kebenaran yang mereka temukan lebih kuat daripada keraguan yang ada. Dalam waktu singkat, pejabat gereja senior datang untuk menyelidiki perubahan di gereja Saint Markus. Dia terlihat terkejut dan skeptis saat memasuki gereja, melihat berbagai simbol baru yang menggantikan yang lama. Pastor Johannes menyambutnya dengan hangat, siap menjelaskan proses perubahan yang telah terjadi. Kami menemukan kebenaran yang lebih dalam, dan kami ingin berbagi dengan dunia, ucapnya dengan tegas. Pejabat gereja itu mengerutkan dahi, merasa bahwa ini adalah langkah yang berbahaya. Dia mempertanyakan ketulusan jemaat,
berusaha mengungkapkan keraguannya. Namun, para jemaat berdiri bersatu, memberikan kesaksian tentang pengalaman mereka dan transformasi iman mereka. Dalam pertemuan itu, ketegangan terasa, tetapi jemaat tetap menunjukkan ketulusan dan komitmen mereka. Pejabat gereja menyadari bahwa perubahan ini bukan sekadar sebuah keputusan, melainkan sebuah perjalanan spiritual. Meskipun skeptis, dia merasa tergerak oleh ketulusan yang terpancar dari para jemaat. Dalam kebisingan perdebatan, suara pria tua yang bijak kembali teringat di hati setiap jemaat. Dengarkan suara hati kalian, ikuti cahaya yang menunjukkan kebenaran, ucapnya terngiang di benak mereka. Semua orang merasakan dorongan untuk merenungkan perjalanan iman masing-masing. Ketika banyak orang mulai mencari kebenaran, mereka merasa adanya kebangkitan spiritual yang tak terelakkan. Jemaat mulai berkumpul untuk berdoa dan berbagi pengalaman, menguatkan satu sama lain dalam iman baru mereka. Rasa syukur dan damai mulai mengalir di antara mereka, membangun ikatan yang lebih kuat. Pastor Johannes merasa terinspirasi oleh keteguhan iman jemaatnya dan berusaha untuk mengarahkan mereka. Dia memimpin doa, berharap agar Tuhan terus membimbing mereka dalam perjalanan baru ini. Suasana di gereja kini penuh harapan, seolah-olah setiap hati menjadi satu dalam pencarian kebenaran. Momen ini menandai awal baru bagi gereja Saint Markus, tempat yang kini dipenuhi dengan iman dan keberanian. Menjelang malam, jemaat berkumpul untuk doa terakhir di gereja yang telah berubah. Dengan penuh rasa syukur, mereka berdoa bersama, memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan. Setiap orang mengucapkan syahadat dengan suara lembut, merasakan kedamaian yang mengalir dalam hati mereka. Pastor Johannes kini menjadi panutan, mengajak jemaat untuk berdoa dengan tulus. Mereka saling merangkul, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Dalam keheningan, mereka merasakan kehadiran yang lebih besar, seolah Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Doa-doa mengalir tanpa henti, menguatkan satu sama lain dalam iman baru yang telah ditemukan. Beberapa jemaat mulai meneteskan air mata, merasakan harapan dan kasih yang tak terhingga. Malam itu menjadi saksi bisu bagi perubahan yang telah terjadi, sebuah perjalanan menuju kebenaran. Ketika mereka selesai berdoa, mereka merasa dihidupkan kembali, siap untuk melangkah ke masa depan dengan keyakinan baru. Setelah memastikan bahwa jemaat telah menemukan jalan yang benar, pria tua itu bersiap untuk pergi. Dia berdiri di depan gereja, menyaksikan perubahan yang telah terjadi dengan rasa bangga. Jemaat mengelilinginya, mengucapkan terima kasih atas bimbingan yang telah dia berikan. Kau telah mengubah hidup kami, ungkap seorang ibu, meneteskan air mata haru. Pria tua itu hanya tersenyum, merasakan bahwa tugasnya telah selesai. Ingatlah, perjalanan ini baru saja dimulai. Teruslah mencari kebenaran, katanya, memberikan dorongan terakhir. Dia melangkah pergi dengan keyakinan, membawa harapan yang akan terus hidup dalam hati setiap jemaat. Sementara itu, jemaat merasa kehilangan sosok bijak itu, tetapi yakin bahwa ajaran dan semangatnya akan selalu hidup. Mereka berjanji untuk meneruskan perjalanan ini bersama, saling mendukung dalam pencarian iman. Dalam keheningan, mereka tahu bahwa pria tua itu telah meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi mereka semua. Keesokan harinya, berita tentang perubahan di gereja Saint Markus menyebar ke masyarakat sekitar. Banyak yang datang untuk melihat dengan mata kepala sendiri, ingin mengetahui kebenaran di balik kisah ini. Beberapa orang merasa bingung, tetapi banyak yang tergerak untuk menggali lebih dalam. Mungkin ada yang salah dengan cara kita melihat iman selama ini, pikir seorang pemuda, merasa terinspirasi. Di dalam gereja, jemaat yang baru bersyahadat berbagi pengalaman, menyalakan semangat di hati orang-orang yang datang. Mereka menyampaikan kisah bagaimana mereka menemukan kebenaran dan harapan baru. Dalam pertemuan ini, banyak orang mulai mempertimbangkan untuk bergabung dengan komunitas baru. Meskipun ada penolakan dari beberapa pihak, banyak yang merasa terpesona oleh kebangkitan iman yang terjadi. Suasana gereja menjadi hidup, dipenuhi oleh berbagai cerita dan harapan. Mereka tahu bahwa perjalanan ini adalah langkah awal menuju pemahaman yang lebih dalam akan iman dan kebenaran. Dalam semangat baru, jemaat memutuskan untuk mengadakan doa bersama setiap malam. Setiap doa menjadi momen untuk berbagi harapan, kekhawatiran, dan kebahagiaan. Jemaat saling merangkul, menciptakan suasana kekeluargaan yang hangat dan penuh kasih. Mereka mulai mengadakan kelas pengajian, menjelaskan ajaran Islam kepada mereka yang tertarik. Dalam suasana yang hangat, mereka merasa dihidupkan kembali oleh rasa syukur dan iman yang baru ditemukan.
Anak-anak juga terlibat, belajar tentang ajaran yang lebih dalam dan makna dari syahadat. Momen-momen kebersamaan ini semakin memperkuat ikatan antar anggota jemaat. Pastor Johannes merasa bangga melihat semangat komunitas yang baru ini, penuh dengan harapan dan tekad. Setiap malam, mereka berdoa dan bersyukur atas kesempatan untuk menjalani iman yang lebih tulus. Dalam keheningan malam, mereka tahu bahwa perjalanan ini baru saja dimulai, tetapi mereka siap untuk melangkah ke depan. Gereja Saint Markus, yang kini menjadi simbol transformasi, siap menghadapi masa depan yang lebih cerah. Jemaat yang bersatu merayakan keberagaman dan saling mendukung dalam pencarian iman. Setiap individu merasa bahwa mereka memiliki peran dalam perjalanan ini, berkontribusi untuk memperkuat komunitas. Mereka berjanji untuk terus belajar, berbagi, dan menjelajahi kebenaran dengan hati terbuka. Suara syahadat yang terdengar di gereja kini menjadi panggilan untuk semua, menggugah semangat yang terpendam. Momen kebersamaan ini tidak hanya mengubah gereja, tetapi juga kehidupan banyak orang di sekitarnya. Dengan tekad yang kuat, mereka melangkah ke masa depan dengan penuh keyakinan dan harapan. Pria tua yang telah menginspirasi mereka mungkin telah pergi, tetapi warisannya hidup dalam setiap hati yang hadir. Dalam perjalanan iman ini, mereka menemukan arti sejati dari persatuan, kasih, dan kebangkitan. Dengan penuh semangat, gereja menjadi tempat di mana kebenaran dan kasih bertemu, menjadikan dunia lebih baik.